Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hezbun Arif dari Forum News Network. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera hari ini membuat sebuah pengumuman penting yang sangat mengejutkan. PKS itu akhirnya memutuskan mereka akan mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Soebul Iman sebagai bakal calon gubernur untuk Jakarta pada Pilgub November mendatang. Ini kabar ini tentu saja sangat mengejutkan ya, karena sebelumnya itu kan kita tahu bahwa DPW PKS Jakarta itu sudah secara resmi mengumumkan bahwa mereka mengusulkan nama Anies Baswedan. Tetapi pada waktu itu juga kita tahu bahwa Presiden PKS Ahmad Saiku ketika bertemu dengan Anies Baswedan secara terbuka menyatakan bahwa mereka itu akan mengusung calon internal ya, dan alasannya pada waktu itu bahwa mereka tidak mungkin lagi mengusung Anies karena Anies itu sudah levelnya sebagai tokoh nasional, dan pada waktu itu Saiku bahkan semacam menagih utang budi, balas budi dari Anies Baswedan untuk mendukung kader PKS yang akan diusung pada Pilgub Jakarta. Nah, ternyata sekarang benar-benar seperti yang dikatakan, ini dibuktikan karena mereka sekarang mengusung calon sendiri. Tapi ini tentu saja jadi pertanyaan yang menarik, mengapa kemudian PKS akhirnya memutuskan untuk mengusung sendiri kader internalnya ya. Kenapa? Karena memang beberapa hari yang lalu kan Ahmad Saiku itu menyatakan kepada media bahwa mereka itu ditawari menjadi calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil. Artinya apa? Artinya kalau dia bergabung dengan Ridwan Kamil ya ini PKS bergabung dalam koalisi 02 yang sekarang ini menjadi tulang punggung pemerintahan dari Jokowi Gibran. Dan itu artinya sepertinya juga ada deal-deal tertentu dengan istana. Karena sebelumnya juga muncul berbagai kabar gitu bahwa sebenarnya tawaran untuk bergabung dan menjadi wakilnya Ridwan Kamil itu bukan dari koalisi 02 tapi langsung dari istana, artinya dari Jokowi, dan kompensasinya itu memang cukup menggiurkan. Itu kabar yang berkembang bahwa disebutkan bahwa tidak hanya ini dia ditawari menjadi wakil, tapi juga dengan begitu dia juga akan PKS itu akan masuk di kabinet dan ada kompensasi-kompensasi lain lah gitu ya. Nah, tetapi sampai sejauh ini memang hal-hal semacam itu belum ada penjelasan secara resmi dan juga tidak ada bantahan yang secara resmi dari PKS. Hanya saja waktu itu orang banyak menduga-duga apakah pernyataan dari Ahmad Saiku ini merupakan bagian dari bargaining kepada Anies Baswedan dan juga partai pendukung lainnya agar mereka mendapatkan posisi sebagai calon wakil gubernur ya. Karena kan di kubu Anies itu setidaknya itu kemarin itu ada 4 partai yang sudah mengusulkan nama Anies sebagai calon gubernur ya. Yang pertama kali bahkan PKS, yakni DPP PKS Jakarta, kemudian juga PDIP, itu nama Anies juga dimunculkan di antara 10 nama, dan yang langsung juga mengumumkan secara resmi itu adalah PKB, ya DPP PKB yang secara resmi mengusung nama Anies Baswedan, dan kabarnya situ sudah atas persetujuan dari Muhaimin Iskandar. Hanya saja pada waktu itu Muhaimin Iskandar masih ada di menjalankan haji sekaligus menjadi ketua tim pengawas haji dari DPR. Dan Anies sendiri kan sudah mendatangi DPW PKB dan menyatakan menerima pencalonan ini. Jadi sebenarnya secara resmi Anies ini sudah dicalonkan oleh PKB. Hanya saja kita tahu kursi PKB kan tidak cukup. Nah, selain itu kan kemudian yang terakhir mencalonkan Anies Baswedan itu adalah Partai Nasdem, dan juga di Nasdem tidak hanya Anies satu-satunya yang dicalonkan, karena ada Ahmad Sahroni ini bendahara umum DPP Partai Nasdem dan ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andrino. Tetapi seperti dikatakan oleh Willy Aditya dan juga diaminkan oleh Wibi Andrino bahwa sebenarnya tetap prioritasnya itu Anies Baswedan. Top prioritinya itu adalah Anies Baswedan. Ini kalau versi Willy Aditya, tapi kalau versinya dari Wibi Andrino sama juga bahwa
top priority-nya itu Anies, ditambah dengan Ahmad Saroni. Sementara dia katanya itu hanya untuk menampung aspirasi dari para kader yang mengusulkan dia untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Nah, pada waktu rame-rame muncul ini, waktu ada pernyataan dari Saihu bahwa mereka ditawari wakil gubernur berpasangan dengan Ridwan Kamil itu, ada juga pernyataan dari wakil ketua Majelis Syuro PKS yang lain, yakni Hidayat Nur Wahid, yang menyatakan bahwa ya kalau mereka berpasangan dengan Anies Baswedan itu mereka layak untuk mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur, karena PKS ini sendiri menjadi yang terbanyak kursinya di DPRD Jakarta gitu ya. Nah, tapi ini agak mengejutkan kalau kemudian mereka memutuskan untuk mengusung sendiri Sohibul Iman itu sebagai bakal calon gubernur. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri dalam keterangan tertulisnya hari ini yang dikirimkan ke media-media, mereka menyatakan bahwa sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu di dalam rilis resminya ya. Kandidat yang kami usung adalah Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Menurut Mabruri, Sohibul Iman ini mempunyai integritas dan kapasitas yang mumpuni. Dan dia menyebut PKS di bawah pimpinan Sohibul, ini catatan keberhasilan Sohibul selama memimpin PKS, karena dia ini juga pernah menjadi presiden PKS, yakni meningkatkan suara dan kursi secara signifikan di parlemen. Jadi ini dari 40 kursi di tahun 2014 itu menjadi 50 kursi di periode pemilu 2019. Dan kalau dari sisi suara itu di pemilu 2014 PKS meraih suara sekitar 8,46 juta suara atau 6,77%. Dan kemudian di kontestasi politik selanjutnya ini pada tahun 2019 ini melompat sangat tinggi menjadi 11,49 juta suara atau naik 8,21%. Dengan track record semacam itu, kata Mabruri, ya Sohibul Iman ini punya track record kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas. Dan katanya Sohibul Iman ini juga punya jejak yang panjang di dunia politik. Sohibul ini terpilih 3 kali menjadi anggota DPR, yakni periode 2009, 2014, 2019, dan periode 2024-2029. Dan kemudian dia juga sempat menjadi wakil ketua DPR. Nah, sebelum dia terjun ke dunia politik, Sohibul Iman ini juga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan Muslim. Dia lama berkecimpung di bidang teknologi, yakni dia bekerja di BPPT, dan ini dia juga pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Ya, ini kalau nggak salah ini dia rektor yang digantikan oleh Anies ya, seingat saya, atau kebalik. Ini tolong dikoreksi saya. Seingat saya dia jadi rektor itu kemudian digantikan oleh Anies Baswedan. Jadi Pak Sohibul Iman ini figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. Jadi beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang andal, politisi yang mumpuni, dan intelektual yang disegani di dunia pendidikan. Itu kata Mabruri. Saya kira data-data yang disampaikan oleh Mabruri itu memang sangat meyakinkan ya kalau lihat tadi track record-nya dari Sohibul Iman. Tetapi kalau kita bicara soal kontestasi di pilkada, kita tentu akan bicara soal popularitas dan elektabilitas. Ya, kenapa? Karena PKS ini sendiri kan ini ada persoalan utama yang juga saya pernah singgung ketika PKS memutuskan untuk mengajukan sendiri kandidatnya, itu kan dia tidak mencukupi. Walaupun PKS kali ini di Jakarta sebagai pemenang pemilu, kursi mereka itu total jumlahnya 18 kursi. Ini kurang 4 kursi ya, karena di Jakarta ini kan total kursi di DPRD-nya itu 106 kursi. Jadi kalau sesuai dengan syarat undang-undang, ini merupakan partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur itu minimal harus mempunyai 20% suara, 20% kursi di DPRD atau 25% dari perolehan suaranya di wilayah itu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya PKS harus mencari partner koalisi. Nah, ini siapa partai-partai yang akan bersedia bergabung dengan PKS ini? Dan saya kira kalau toh kemudian ada partai yang bersedia bergabung dengan PKS, ya ini tentu saja mereka pasti menghitung potensinya untuk menang. Karena
bagaimanapun juga ini kalau berdasarkan survei-survei tetap saja Anies yang paling unggul. Bahkan figur yang cukup populer seperti Ridwan Kamil saja itu kelihatannya kan maju mundur ya untuk maju di Jakarta. Demikian juga dengan Partai Golkar, di mana Ridwan Kamil itu menjadi ketua umum sekarang. Mereka ini kelihatannya lebih cenderung akan mengusung Ridwan Kamil untuk di Pilkada Jawa Barat ketimbang di Jakarta, karena potensinya untuk menang di Jakarta itu sangat berat gitu kan dia. Elektabilitas Ridwan Kamil jauh sekali dibandingkan dengan Anies Baswedan. Sementara di Jawa Barat suara dia elektabilitasnya paling tinggi. Jadi bayangkan Golkar bersama Ridwan Kamil yang diusung oleh tadinya dikata menurut versi dari Zulkifli Hasan ini merupakan figur yang disepakati ketika empat ketua umum partai koalisi 02 bertemu dengan Jokowi. Ya, ini pun masih ragu-ragu orang seperti Ridwan Kamil untuk maju. Padahal kan kalau Jokowi menyatakan seperti itu kan berarti Jokowi akan mengerahkan segala macam sumber dayanya. Ya memang ya mungkin bagi yang dipikirkan oleh Golkar dan Ridwan Kamil pada waktu pilkada nanti tanggal 27 November itu Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Jadi beda. Kalau kayak Pilpres kemarin ketika dia mendukung Prabowo dan Gibran, ya dia bisa melakukan segala macam cara, bahkan untuk wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, yakni Jawa Tengah pun bisa ditaklukkan. Tapi sekarang kalau Jakarta, ini yang memang juga salah satu daerah yang selama ini menjadi oposisi gitu ya. Hanya saja pada Pilpres kemarin memang Prabowo sempat menang tipis melawan Anies, yakni 38.000 suara. Nah, jadi ini mesti dikalkulasi ulang sekarang ini dengan posisi Jokowi yang tidak lagi menjadi presiden. Makanya itu kemudian ini bukan agak ya, sangat mengejutkan menurut saya bahwa kemudian PKS itu memutuskan maju sendiri begitu ya. Karena apa? Ada beberapa implikasi dari majunya PKS ini. Bisa kemungkinan besar ini nantinya juga Anies itu bisa tidak dapat kursi untuk maju untuk tiket tidak untuk maju itu, karena sama seperti di Pilpres kemarin itu kalau kelihatan sekali bahwa Jokowi memang tidak menginginkan Anies itu untuk maju ya, baik maju Pilpres dan sekarang juga maju di Pilkada Jakarta, karena ini sebenarnya faktornya ya yang penjelasannya adalah satu, bahwa dia tidak ingin Anies itu menjadi pesaing putranya Gibran Rakabuming. Karena kalau pada pemilu Pilpres kemarin kan rupanya diam-diam sebenarnya Jokowi sudah merencanakan itu untuk mengajukan Gibran. Sementara kalau sekarang ini jelas nanti dikhawatirkan kalau Anies terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka dia juga akan kembali berlaga pada Pilpres 2029, dan itu artinya dia akan bersaing dengan Gibran ya, ya ini berat sekali buat Gibran gitu. Jadi ini hal yang sama saya kira kalau di Pilpres kemarin kan ada dua cara atau dua instrumen yang digunakan oleh Jokowi untuk menghadang Anies. Pertama itu melalui instrumen hukum yang waktu itu Anies akan dikriminalisasi melalui kasus Formula E di KPK, tapi kemudian gagal. Yang kedua adalah dari sisi politik, yakni agar jangan sampai Anies itu mendapat dukungan dari partai politik. Padahal harusnya mestinya ya pada Pilpres kemarin skenario itu bisa berjalan mulus karena partai yang ada di koalisi itu pada waktu itu hanya PKS dan Demokrat. Dan kursi dua partai ini di parlemen tidak mencukupi 20%. Tapi ternyata kemudian skenario berubah karena Nasdem itu kemudian yang pertama kali menjadi partai yang mengusung Anies Baswedan. Nah sekarang ini kalau kemudian PKS sudah tidak menyatakan tidak mengusung Anies Baswedan dan dia memilih tidak bergabung dengan Ridwan Kamil tapi lebih memilih maju sendiri, dan kemudian baru PKB yang mengajukan, ini peluang Anies untuk gagal maju Pilgub ini juga besar. Kalau kemudian Nasdem pun kali ini bisa digerilya oleh Jokowi, tidak mengajukan Anies Baswedan, mungkin bergabung dengan 02 karena mereka sendiri kan juga akan masuk di kabinet. Tinggal peluangnya Anies itu untuk mendapatkan tiket itu ya dari PDIP. Karena PDIP ini sendiri kan sekarang menjadi partai kedua memperoleh suaranya di DPRD Jakarta, total suaranya 15 kursi. Mereka tidak bisa juga mengusung sendiri calonnya, dan juga mereka tidak punya figur yang cukup kuat untuk maju di Jakarta. Jadi pilihannya
kalau kemudian mereka bergabung dengan PKB dan mengusung Anies Baswedan, ya ini Anies Baswedan akan tetap dapat tiket. Nah, saya kira kalau PDIP nggak mungkin digerilya, nggak mungkin bisa digerilya lagi oleh Pak Jokowi. PKB mungkin yang masih bisa berpeluang untuk digerilya. Jadi sampai sekarang ini berarti dengan sikap dari atau keputusan dari PKS ini, ya tiket untuk Anies Baswedan ini kembali menjadi tanda tanya. Pertanyaannya kenapa ya PKS kemudian memutuskan untuk mengusung sendiri gitu. Pilihannya kan kemarin apakah bergabung dengan Anies Baswedan atau kemudian mendukung Ridwan Kamil, bergabung dengan Ridwan Kamil menjadi calon wakil gubernur. Ini tentu saja sangat menarik karena bagaimanapun juga kalkulasinya, kalau toh katakanlah nantinya Sohibul Iman itu dapat tiket dan dia dapat pasangan, kalau Anies Baswedan itu masih maju menjadi calon gubernur di Jakarta, peluangnya Sohibul Iman ini juga sangat berat. Dan saya kira Sohibul Iman ini juga secara personal dia ini sangat dekat dengan Anies Baswedan. Bahkan kemarin itu di PKS dia termasuk yang dikenal sebagai faksi yang ngotot untuk mendukung Anies Baswedan. Dan seperti kita ketahui juga bahwa Sohibul Iman kemarin kan menjadi tim 8 ya. Tim 8 itu pada waktu itu adalah partai-partai, perwakilan partai-partai dari Nasdem, dari Demokrat dan dari PKS yang ada di tim untuk mengusung Anies sebagai capres waktu itu. Kemudian kita tahu itu berubah kan komposisinya ketika kemudian PKB masuk di sana, tidak lagi kemudian ada namanya tim 8. Nah, ini menarik. Apakah betul-betul ini semata-mata karena PKS itu ingin bahwa mereka waktunya untuk mengajukan kader sendiri, atau ada kalkulasi? Mungkin PKS tidak ingin lagi berbenturan lagi dengan partai penguasa, atau bahkan sebenarnya dengan cara seperti itu ya PKS itu main aman begitu ya. Dia tidak langsung menjadi partai pendukung pemerintah, tetapi mereka itu juga tidak mendukung Anies Baswedan. Karena kalau sampai terjadi PKS misalnya mereka bergabung dengan partai pemerintah dan itu mendukung Ridwan Kamil, saya kira ini PKS ini pasti akan terancam ditinggalkan oleh para pendukung atau simpatisannya. Dan dengan memutuskan untuk tidak mengusung Anies saja, saya kira ini juga PKS bagian besar pasti akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Tetapi tentu saja tidak separah kalau sampai mereka kemudian menyeberang ke kubu pengusung pemerintah. Jadi mari kita tunggu apakah kemudian akhirnya keputusan dari PKS ini mereka dapat tiket juga, karena sekali lagi kendati suaranya terbanyak, tetapi kan mereka tidak cukup untuk mengusung sendirian calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka harus mendapatkan partner koalisi. Kita nggak tahu apakah mungkin diambil dari Demokrat misalnya. Kalau Demokrat bergabung punya 8 kursi, ya sangat mungkin PKS itu maju untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024. Dan kalau kemudian Anies juga dapat tiket, mereka berarti berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan. Dan kita tidak tahu, kita belum tahu siapa yang akan diusung oleh Partai Koalisi 02 menyusul sikap Golkar dan Ridwan Kamil yang ragu-ragu untuk maju di Pilkada Jakarta. Kecuali kalau Anies tidak jadi dapat tiket pencalonan, ya saya kira mungkin Ridwan Kamil akan tetap maju di Jakarta. Saya kira ini masih sangat dinamis, dan sekali lagi bahwa peta Pilgub 2024 ini kenapa Pilgub Jakarta 2024 ini menjadi sangat menarik, karena ini dianggap sebagai pemanasan dan juga sekaligus gambaran peta pada Pilpres 2029 nanti. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.